Rungokno to. Kok susu ngelak ae. Gini loh. Yang namanya jodoh itu ketika antara manusia dengan manusia ini saling bertemu. Sudah dikehendaki bertemu oleh Tuhan. Ini namanya jodoh. Kalau kita ini tidak berjodoh, nggak mungkin kita ketemu di sini. Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Maaf Gus, geser ke ini ada titipan pertanyaan Gus. Ya. Ini tentang qada dan qadar Gus. Qada Ini dan pertanyaannya, kalau takdir sudah ditentukan, kenapa dimintai pertanggungjawaban? Qada dan qadar. Nggih. Nah, qada itu apa sih Mas? Ketentuan. Ketentuan. Qadar juga ketentuan juga. Ya. Qadari khairihi wa syarrihi. Jadi gini ya, Mas. Maaf. Jenengan sudah ditentukan oleh Tuhan diciptakan sebagai manusia. Sudah ditentukan kan? Iya. manusia. Kalau jenengan sudah diciptakan, dikodok dan dikodarkan sebagai manusia, terus apa yang akan kau perbuat? Apakah kamu akan pokoknya saya hidup, terus kamu tidak melakukan apa-apa? Ya, Iya? saya tetap action. Tetap terus. action kan? Iya. Nah, seharusnya tetap action gitu. Iya, bagaimana kita bisa bermanfaat, berguna bagi Kan nusa dan intinya bangsa. di situ. Ya. Pertanggungjawaban itu adalah apa keputusan yang sudah kau lakukan sesuai pilihan kamu. Itu yang dipertanggungjawabkan. Nggih, Iya kan? nggih, nggih, laras. Karena apa? Gini Mas, yang namanya manusia itu berhak untuk menentukan garis hidupnya. Karena apa? Sudah diberi modal oleh Tuhan kok. Iya. Modal yang sempurna seperti ini. Mau kamu buat apa itu modal itu? Apakah akan ditelantarkan begitu saja? Apakah dimanfaatkan? Apakah dikembangkan supaya lebih baik lagi? Kan tergantung manusia itu. Iya, pilihannya Gus ya. Pilihan manusia. Memang manusia itu tidak bisa memilih, tapi harus memilih. Yang tidak bisa dipilih itu apa? Gini, ketika jenengan dikehendakkan sebagai manusia, kamu kan tidak ingin laki-laki gini lah. Dikodratkan sebagai laki-laki. Apakah kamu bisa memilih sebagai perempuan? Kan nggak bisa. Itulah yang tidak bisa dipilih. Tapi manusia berhak memilih jalan hidupnya. Jalan hidup. Gitu loh. Iya, iya, iya. Iya. Karena apa? Kita sudah dihidupkan. Seharusnya kan kita harus bisa menentukan jalan hidup kita ini bagaimana. Karena apa? Berhasil dan tidaknya itu ya tergantung usaha kamu. Entah berhasilnya itu di bidang apa. Kadang kita ini berusaha di bidang dagang. Ternyata Tuhan tidak menghendaki di situ. Karena dengan pengalaman kamu di perdagangan itu, terus akhirnya kamu dipertemukan, jenengan dipertemukan oleh siapa, oleh seseorang, terus diarahkan. Ya itu kan karena hikmah dari perjalanan dagangmu itu. Terus akhirnya ada yang mengarahkan, kamu seharusnya gini loh. Akhirnya mencapai kesuksesan. Nah, ya kan? Karena apa? Yang namanya di dunia ini masih membutuhkan sarana atau media untuk mencapai tujuan. Dan tujuan itu kan bukan hanya di dunia saja, bahkan sampai akhir. Bahkan tujuan ke Tuhannya sendiri gitu loh. Terus kalau diulas mesti panjang. Loh, pasti. Panjang ini. Kalau sama dengan tentang pilihan Gus. Misalnya tentang jodoh. Ya kita ya berhak lah memilih. Nah itu kalau misalnya nggak sesuai ekspektasi, nah itu kita harus bagaimana? Apa kita harus pasrah? Oh iya Gus, ini sebelum jodoh ya Gus ya. Yang dinamakan jodoh ini ya, ini sekalian Gus ya. Katanya sudah jodoh,
Tapi kenapa kok bisa berpisah? Berpisah itu loh. Nah, itu Berarti ini belum titipan jodoh. teman saya, Gus. Titipan teman saya. Oh, iya, iya, iya. Sudah berjodoh 2 kali tapi kok berpisah gitu loh, Gus. Sudah nikah tapi Iya. nggak jodoh, kan Teman bisa. saya titipan ini, Gus. Gimana Gus? Yang namanya sampai waktu aku. Oh. Oh, iki mau ngrasani. Titipan teman saya gitu loh. Gini Sudah loh ya. Berjodoh kok berpisah. Yang namanya jodoh itu ketika manusia dengan manusia dipertemukan. Ini namanya jodoh. Dipertemukan. Maksudnya Sudah nikah, ketemu pertama, nikah ketemu gitu ya. nikah Gus? itu sudah jodoh. Bertemu. Oh, bertemu aja sudah aja. jodoh. Kita bertemu ini kan berjodoh toh. Oh, berarti kita berjodoh. Wong nama rungokna toh. Kok kesusu ngelak ae. Gini loh. Yang namanya jodoh itu ketika antara manusia dengan manusia ini saling bertemu. Sudah dikehendaki bertemu oleh Tuhan. Ini namanya jodoh. Kalau kita ini tidak berjodoh, nggak mungkin kita ketemu di sini. Berarti kan kita sudah ditakdirkan di sini, berjodoh di sini, gitu loh. Berarti berjodoh itu mesti dalam ikatan pernikahan itu loh. Ya. Konotasinya kan ke sana tuh berjodoh Memang tadi. secara umum namanya jodoh itu ke jenjang pernikahan. Terus kalau terjadi sudah nikah, terjadi perceraian, apakah itu jodoh lagi? Ya jodoh dulu. Tapi kan setelahnya tidak. Oh, awalnya berjodoh. Itu kan masa lalu. Berarti kan masih ada kehendak Tuhan yang harus kita jalani. Gini loh ya. Coba ditelaah lagi. Yang namanya jodoh itu bagaimana tadi? Jika antara manusia dengan manusia ini saling bertemu, berhadapan. Ini namanya jodoh. Entah itu berjodoh di dalam pekerjaannya, berjodoh di dalam percintaannya, berjodoh di dalam apa? Persahabatan. Ini kan berjodoh. Kalau tidak jodoh ya nggak ketemu. Ini jodoh dalam arti luas itu ya. Dalam arti luas. Kebanyakan kan seseorang itu cara menilainya jodoh itu dikaitkan dengan hal pernikahan. Iya, rata-rata di situ jodoh. Tuh ya. Nah, makanya kita ini harus tetap bijak dalam menerima takdir yang sudah dikehendaki Tuhan ini. Contoh ketika kita dijodohkan oleh Tuhan, sekarang bertemu di sini. Ketika kita ini berbicaranya kita tidak sambung ataupun kita ini saling mengumpat, saling mengejek. Tidak berjodoh itu termasuk itu. Bisa kemungkinan besoknya tidak berjodoh lagi, gitu loh. Makanya bisa terjadi perceraian di dalam rumah tangga ya karena itu sudah tidak cocok lagi. Tapi ketika kita dijodohkan, kita bisa menjaga silaturahim, ya kita masih tetap berjodoh nantinya. Berarti kembali kayak sing awal tadi Gus ya, kita harus merawat benih-benih itu. Ya itu salah satunya. Biar bunga istilahnya bisa Mekar, kita tumbuh, harus kita berbunga, rawat. mekar. Nah, itu. Kembali ke jodoh lagi Gus. Jodoh lagi ini. Ya kan dikatakan bahwa umur, rezeki, jodoh itu kan di tangan Tuhan Gus ya. Nah ini masalah jodoh itu tadi Gus. Tambah satu Mas. 1% di tangan Hansip kalau ketangkap. Nah gini ya, jodoh di tangan Tuhan, termasuk jodoh di tangan Tuhan. Nah, kita bertemu ini karena siapa sih? Enggak, ini konteksnya jodoh yang itu loh Gus. Iya sama. Karena kan sebuah perjalanan. Ketika kita ini bisa mengarungi bahtera rumah tangga dengan harmonis, bisa saling menjaga kepercayaan. Itu kan bisa dijodohkan terus karena apa? Nyambung. Gitu loh. Kalau kita sering selisih paham, sering bertengkar, akhirnya kan muncul ketidakharmonisan. Itu kan sebagai pemicu akhirnya kita tidak berjodoh lagi karena Iya, apa? Gus. Sudah tidak sejalan gitu loh. Ini Gus, saya ada pemikiran. Mungkin Allah telah menuliskan bahwa jodohmu sama si A hanya sampai katakanlah usia pernikahan 5 tahun. Tapi karena kita itu merawatnya itu mungkin baik, akhirnya nggak jadi lewat, akhirnya bisa
Lebih gitu, bisa kalau gitu. Yang bilang 5 tahun jodohmu itu siapa? Misalkan ini dicatat sama Enggak mungkin. Nggak ada yang Nggak ada ya, tahu. misalkan Itu manusia yang bilang. Enggak bisa, enggak ada misalkan kalau Nggak ada misalkan yang bisa. tahu, Mas. Iya. Nggak ada yang tahu. Karena apa? Yang namanya suratan takdir itu rahasia kok, Mas. Rahasia, dan itu tetap menjadi rahasia. Manusia tidak ada yang tahu. Kalaupun ada manusia yang diberitahu, kebanyakan itu mensirikannya, merahasiakannya. tidak boleh di Tidak boleh, karena apa? Kembalinya akan yang kembali Membuka ke itu yang ya? membuka aib itu sendiri, rahasia itu. Iya, saya kira itu kalau masalah jodoh, maksudnya jodoh pernikahan, Gus. Kalau misalnya terjadi perceraian itu berarti bukan jodoh. Pikiran saya begitu. Ya otomatis lah. Ketika bercerai berarti kan sudah berpisah, berarti sudah tidak berjodoh lagi, kan gitu. berteman. Jadi Tapi nyatanya jodohnya yang sebelumnya itu bukan yang ditentukan itu loh. Loh, kan juga ada kejadian sudah pernah bercerai, rujuk lagi, berjodoh Loh, lagi. berjodoh lagi. Oh, berarti itu jodoh, Gus. Nggak bisa dipisahkan. Makanya bagaimana kita harus bijak dalam apa itu menerima kodok kodar itu, gitu loh. Intinya kan di situ. Oh ya Gus, ini masih mengenai perjodohan. Oh, masih di jodoh Ini ya? kayaknya Kak, menarik ini. Jadi gini, ada orang mikir, semoga kita nanti di pertemuan di kehidupan yang selanjutnya. Nah itu gimana Gus? Itu? Yang namanya Bisa nggak perjalanan hidup, sekarang kita bertemu, besok kan bisa bertemu lagi, Mas. Berarti kan berjodoh lagi bisa. Di kehidupan yang selanjutnya itu. Kan selama kita masih hidup ini loh. Oh. Kalau maksudnya Gus Amin itu kan yang kehidupan Kehidupan berikutnya. selanjutnya apakah bisa berjodoh Bertemu lagi. Wallahu a'lam, saya bukan Tuhan kok. Oh, enggak di kitabnya enggak ada Gus. Wah. Enggak ada ya di kitab-kitab mungkin pernah dibahas. Memang mungkin. ada, seperti itu memang ada, ya kan? Nah, tapi kan kita tidak tahu, Mas. Keberadaan, kebenarannya itu bagaimana kan kita tidak tahu. Itu kan hanya sebatas teori atau rabaan manusia. Tadi saya mengutip kata Gus Sandi itu loh, Pangeran Tiang Feng itu loh Gus. Apa neh gitu. Ceritanya ada akhir itu loh. Oh. Balik deh. Jodoh lain lagi. Oh. Iya. Kayaknya kayak jodoh ini sudah diakhiri aja. Karena sudah tidak kondusif ini jodohnya. Tapi bagus juga kalau misalnya kita buat biro jodoh. Oh gitu ya. Ya bermanfaat banget loh, Gus. Nah ini kan tukang jalan. Yo dilanjut. Lanjut. Masih di koridor jodoh Jodoh ini, lagi. Gus. Oh, berarti Pertanyaannya gini, Gus. Moni. Bolehkah menyolawati seseorang supaya bisa berjodoh? Nah, boleh saja. Siapa sih yang yang melarang orang bersolawat? Heeh. Boleh Maksudnya saja. pengertiannya ya mungkin mendoakan itu ya. secara luas lagi, misalnya kayak Mahabbah. mahabbah, jampe-jampe gitu loh, Gus. Nah, kalau Tuhan menghendaki, ya pasti terjadi. Kalau tidak menghendaki, ya tidak akan terjadi. Kan enak gitu. Oh, kenyataannya ilmunya ada kok. Iya. Dan ilmu itu juga dari Tuhan kok. Boleh-boleh Boleh aja, ya, Gus, ya? sah-sah saja. Tapi untuk apa terjadi atau tidaknya, itu kan hak prerogatifnya Tuhan, gitu loh. Tetap harus disadarkan kembali ke Tuhan. Iya. Iya, ujung-ujungnya. Boleh. Nggih. Ilmunya juga ada loh. ya, Ilmunya Gus, ya. juga ada kok. Ya, pelet itu ilmunya. Nah, iya semacam Haji itu. jaran goyang. Semacam Nah, itu maksudnya ya. Boleh itu ya Gus ya. Nggak Ya apa-apa. tergantung penggunaannya. Kadang kan manusia itu istilahnya memakai jalan pintas agar mendapatkan apa yang menjadi istilahnya itu apa keinginan yang berlebihan itu. Pintas, ya. Keinginan yang berlebihan itu kadang kan hawa nafsu. Hanya memburu kesenangannya. Nah, itu yang salah, Kebanyakan yang kan nggak boleh seperti itu ya, yang Gus, nggak ya. boleh seperti itu. Kan tergantung manusianya. Tapi kadang sama Allah juga dikabulkan ya Gus gitu. Meskipun dengan cara-cara yang Kadang itu sebagai pelajaran, oh Mas. Namanya manusia di dunia itu pasti akan mengalami ujian, godaan, dan cobaannya.
Jadi kadang kebalikan juga orang yang baik katakanlah dengan cara yang baik justru malah tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Ujian. Itulah ujian orang baik. Itu ya Gus ya. Namanya Ujian ujian juga ya? itu ada dua, ujian kesenangan dan ujian kesusahan. Nggak bisa milih itu Gus ya. Kalau misalnya ada ilmunya milih gitu loh Gus. Gimana? Kalau manusia ini suruh milih, Ya, ibaratnya milih yang enak aja, Iya, Gus, ya? yang enak aja. Ya pasti yang enak lah. Tapi kenyataannya apa? Kadang manusia ini dipertontonkan dengan sebuah peristiwa yang enak, kadang ya yang nggak enak kan gitu. Nah, itu kan adalah ujian keimanan manusia. Kadang kan manusia itu terlalu pede dengan apa yang amalan yang sudah dilakukan. Ketika ada seseorang yang sudah banyak istilahnya itu sodakoh kepada seseorang, bangun masjid, tapi di dalam hatinya ini masih mencari pamrih dari manusia, itu akan sia-sia kok Mas. Nah, saya juga pernah dengar Gus di sebuah kajian itu. Manusia itu sebenarnya itu tidak akan masuk surga karena amalnya Gus gitu. Kayak semacam itu gimana Gus? Kok malah dengan amalnya kok malah dia tidak masuk surga? Ya Merasa, karena "Wah, dia amalku merasa banyak," lah gitu. itu karena merasa amalnya sudah banyak, amalnya sudah benar, seolah-olah dia itu sebagai panitia surga. Gitu loh. Ya, Ada karena- keraguan tadi loh Gus. Ya karena ridhonya Gusti Nah Allah. itu loh, karena Kembali ke situ. keraguan manusia gitu. Kembali ke tadi kan Mas Haji kan bilang tadi Nggih, nggih. sudah sholat kita tapi kok masih tetap ragu gitu. Terus kita itu harus gimana Gus ibaratnya supaya enggak Makanya harus kita tanamkan iman tauhid kita. ke situ lagi Gus ya. Iman tauhid kita. Gitu loh. Ketika manusia itu lepas dari iman tauhidnya, pasti di dalam hatinya ada keraguan. Pasti itu ya Gus. Pasti, sudah pasti. Karena apa? Dia itu tidak percaya. Siapa yang menggerakkan kita? Siapa yang menghendaki kita seperti ini? Iya kan? Iya. Ketika kita ini mempunyai pilihan untuk menjadi orang yang baik, contoh, itu pasti akan banyak gangguan, godaan-godaan. Itu pasti, Mas. Gini loh, Mas, yang namanya orang yang benar-benar baik, dia itu tidak akan berharap lebih dari kebaikan yang sudah dilakukan. Iya. Nah, itu. Misalnya berbuat kebaikan 10, lagi 10 Nah, gitu. Dapatnya jadi kan 10. gini tuh Mas, namanya orang yang memang kalau memang benar-benar baik loh ya, Iya. tidak akan berharap, tidak akan berharap orang lain akan membalas kebaikan kita. Oh iya. Karena apa? Memang benar baik. Tapi kalau masih ada pamrih, itu suatu saat pasti akan meledak bom waktunya. Itu kan sebenarnya untuk memotivasi manusia itu sendiri. Perlu juga itu Gus ya. Perlu, karena apa? Manusia itu kalau tidak dimotivasi, kalau tidak dimotivasi gini, kalau kamu semangat gitu. kalau kamu tidak melakukan ibadah akan masuk neraka. Kalau kamu melakukan ibadah ini akan jaminan masuk surga. Itu kan sebagai motivasi manusia untuk beribadah. Perlu juga Perlu, manusia itu kalau tidak dipaksa dengan hal-hal seperti itu, istilahnya itu tidak dipameri dengan hal-hal seperti itu, manusia tidak akan berbuat apa-apa. Walaupun berarti kan ibadah mereka kan karena pahala itu enggak apa-apa ya awalnya itu ya. Memang awalnya harusnya seperti itu, Mas. Jadi untuk Contohnya membiasakan ginilah, ketika kita ini masih kecil lah, ada anak kecil diberi pelajaran untuk hal beribadah itu tadi. sholat katakanlah ya. Belum paham. Kadang ini kan orang tuanya kadang kan memberi iming-iming, iya kan? Ya, sholat dulu, ngaji dulu, nanti saya kasih ini, saya berikan ini, supaya apa? Mau. Ketika anak kecil itu mau, tumbuh dewasa, secara tidak langsung kan sudah tertanam sejak kecil. Menjadi kebiasaan. Apa arti ibadah itu dan menjadi kebiasaan dan akhirnya bagaimana kita memang butuh ibadah gitu loh, Mas. Iya, berarti Proses itu ya. semua proses.
Ini Mas Haji ada tambahan lagi? Oh, banyak, Mas. Monggo. Dipun lajengaken nih, Gus ya. Ya, Ini titipan semua nih, Gus. ya. Banyak orang membenarkan suatu hal dengan mengikuti hati. Apakah hati selalu benar dan bagaimana bisa merasakan hati kita itu agar sering benar, selalu benar kita? Tadi kan sudah dibahas babakan hati. Oke. Hati itu memang benar rumahnya Tuhan. Tapi ya jangan lupa, hati itu juga rumahnya nafsu amarah. Ini harus hati-hati juga. Makanya ketika Iya. kita menjaga Hati-hati. hati harus hati-hati kan di situ. Terus suara hati yang gimana yang seharusnya Nah itu. dituruti keinginan. Jadi kebanyakan orang kan persepsinya seperti itu. Kalau dari dalam hati itu Dari hati selalu Mas, kalau benar. sampean. Nah, dari hati kan. Nggih. Bener dari nafsu. Dari hati kok Mas aku lah, baik nafsu, pengen dipuji. Kayak enggak jadi dari hati. Iya, seperti itu. Nah, jadi gini, Gimana, Gus, itu, Gus? untuk Dari membedakan, hati itu loh, Gus. untuk membedakannya seharusnya gini, kalau memang itu memang benar sir ya, sir itu kan suara Tuhan sebenarnya, perintah Tuhan itu berupa sir. Lah sir itu bertempat bersemayam di dalam hati, ya kan? Sir itu datangnya itu mendadak, Mas. Tidak ada perencanaan. merencanakan ya. Iya. Tidak ada perencanaan sebelumnya, sir itu. Ciri-cirinya bagaimana, Gus? Ciri-cirinya pasti mengajak ke kebaikan. Pasti itu ya. Pasti yang namanya Berarti sir. kalau mengajak keburukan meskipun dari hati belum tentu. Tuh, kalau mengajak keburukan ya otomatis nafsunya lah. Misalkan Hawa nafsu dari hati, amarahnya. dari hati itu kan.